Kalau kamu lihat sosial media sekarang, kelihatannya banyak orang punya uang yang cukup. Ada yang liburan ke Jepang, ada yang baru beli mobil, ada yang baru upgrade gadget. Tapi kalau kita lihat angka sebenarnya tentang keuangan orang Indonesia secara keseluruhan, ceritanya ternyata cukup beda. Ada beberapa statistik yang menurutku cukup bikin mikir, dan beberapa di antaranya bahkan cukup jauh dari yang sering kita bayangin. Hai, namaku Ninda, aku profesional yang udah lebih dari 10 tahun kerja di luar negeri, dan udah lebih dari 15 tahun membangun aset dan berinvestasi. Di video ini aku mau share 10 realita kebiasaan keuangan orang Indonesia yang sering gak kita sadarin. Tujuannya bukan untuk ngejudge siapapun, tapi supaya kita bisa melihat pola yang sebenarnya terjadi di negara kita, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kita mulai dari nomor 10. 55% ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi. Data ini aku dapetin dari World Bank yang nunjukin bahwa sekitar 55% ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Dan kalau kamu lihat berita ekonomi juga, BPS menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apa artinya? Artinya ekonomi Indonesia bergerak karena orang belanja. Kalau orang belanja, ekonomi bergerak. Makanya kalau kita lihat sekitar kita, wajar banget kalau kita sering lihat flash sale, promo e-commerce yang banyak, diskon besar hampir setiap minggu. Lingkungan kita emang didesain supaya kita terus berkonsumsi. Dan ini sebenarnya bukan hal yang salah. Konsumsi memang bagian normal dari ekonomi. Tapi sebagai individu, kita perlu punya sistem pribadi supaya uang kita nggak habis hanya karena kita ikut ritme lingkungan. Nah, hal simpel yang bisa kamu lakuin misalnya nih, kamu bisa pertama cek pengeluaran 7 hari terakhir. Kamu lihat uangmu paling banyak keluar di mana. Kadang cuma dengan melihat angka itu aja, kita langsung nyadar banyak pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan terus ikut arus konsumsi di sekitar kita. Dan mungkin karena lingkungan kita memang cukup konsumtif, statistik berikutnya jadi cukup menarik. Yang kesembilan, hanya sekitar 3 dari 10 orang Indonesia yang menabung. Menurut survei Good Stats di tahun 2024, sekitar 70% orang Indonesia nggak memiliki tabungan. Artinya yang benar-benar nabung hanya sekitar 30%. Dan yang lebih ngagetin lagi adalah salah satu alasan terbesarnya bukan karena penghasilan kurang, tapi karena uangnya langsung dibelanjakan. Apa artinya? Nah, seringkali masalahnya tuh bukan karena orang gak mau nabung, tapi karena menabung itu dilakukan kalau ada sisa uang doang. Nah, padahal kalau uang langsung habis untuk kebutuhan dan keinginan, biasanya tuh memang gak akan ada sisa lagi. Nah, jadi ini seringkali bukan soal gaji besar atau gaji kecil, tapi soal urutan prioritas uangnya. Banyak orang yang berhasil menabung bukan karena mereka sangat disiplin, tapi karena mereka membalik urutannya. Jadi, bukan dulu mereka pakai dulu, terus kalau ada sisa baru tabung, tapi uangnya masuk, langsung disisihin dulu. Nah, kalau kamu baru mulai, nggak harus besar, bahkan 5% juga nggak apa-apa. Karena di tahap awal yang penting tuh bukan nominalnya dulu, tapi kebiasaan menyisihkan uangnya. Tapi kalau seseorang nggak punya tabungan, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi kalau ada kebutuhan mendadak? Yang kedelapan, banyak orang Indonesia nggak punya dana darurat. Nah, beberapa survei finansial di Indonesia menunjukkan bahwa cukup banyak orang nggak memiliki dana darurat sama sekali. Pertama, cuma 30% karyawan punya dana darurat. Kedua, hanya 19% dari generasi muda yang siapkan dana darurat. Apa artinya? Seringkali kondisi keuangan tuh berasa aman, selama semuanya berjalan normal. Ya gaji masuk, pengeluaran masih terkendali, tapi begitu ada kejadian yang nggak terduga, ya misalkan motor atau mobil rusak, rumah ada yang bocor, ada yang sakit, atau misalkan kita sendiri kehilangan pekerjaan, situasinya tuh bisa berubah sangat cepat. Jadi masalahnya bukan selalu karena uangnya sedikit, tapi karena gak ada buffer. Dan dana darurat sebenarnya bukan cuma soal uang, tapi soal ruang nafas, supaya hidup gak langsung terasa panik ketika ada masalah. Nah, kalau target 3-6 bulan pengeluaran terasa terlalu besar, mulai dari yang lebih realistis. Ya misalkan 1 juta pertama, terus akhirnya kamu naikin pelan-pelan. Karena yang paling penting itu adalah punya buffer dulu. Dan ketika tabungan terbatas, banyak orang akhirnya mulai mengandalkan produk keuangan untuk menutup kebutuhan mereka. Yang ketujuh, banyak orang udah pakai produk keuangan, tapi belum semuanya benar-benar memahaminya. Nah, menurut survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2025, 80,51% masyarakat Indonesia sudah menggunakan produk keuangan. Tapi yang benar-benar memahami cara kerjanya hanya sekitar 66,46%. Artinya pengguna produk keuangan lebih banyak daripada yang benar-benar memahaminya. Berarti orang udah menggunakan rekening bank, e-wallet, kredit, paylater, bahkan investasi. Tapi belum tentu semuanya paham biayanya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa kalau telat. Dan ini sebenarnya cukup wajar, karena akses keuangan Indonesia tuh berkembang sangat cepat. Seringkali aksesnya udah datang dulu, baru proses belajarnya menyusul. Pelajarannya bukan berarti orang Indonesia buruk dalam mengelola uang, justru sebaliknya, aksesnya udah sangat maju.
Sekarang yang perlu dikejar adalah pemahamannya. Biasakan tanya 3 hal sebelum pakai produk keuangan apapun. Manfaatnya apa? Biayanya berapa? Resikonya apa yang terjadi kalau kita telat atau salah? Seringkali 3 pertanyaan ini aja udah membuat keputusan kita jauh lebih bijak. Dan salah satu produk keuangan yang pertumbuhannya paling cepat di Indonesia sekarang adalah PayLater. Yang keenam, pengguna PayLater sekarang udah lebih dari 30 juta orang. Menurut OJK, jumlah rekening PayLater di Indonesia udah lebih dari 30 juta, dengan total kredit udah lebih dari 30 triliun rupiah. Apa artinya? Artinya PayLater bukan lagi fitur kecil, ini udah menjadi bagian dari cara orang Indonesia membiayai konsumsi. Yang berubah bukan cuma cara bayar, yang berubah juga cara orang merasakan pengeluarannya. Karena ketika dibayar cicilan, rasa beratnya tuh jadi terasa lebih kecil di awal. Nah, pelajarannya bukan berarti PayLater tuh selalu buruk. Produk ini menurutku sih masih netral. Tapi kalau kamu pakai PayLater, penting juga kamu punya aturan pribadi. Misalnya, kamu pakai hanya untuk kebutuhan yang udah ada budgetnya. Kamu pakai bukan untuk barang yang cuman bikin excited sesaat atau barang impulsif. Karena kalau semua pengeluaran didorong ke depan, nanti di depannya kita jadi berasa sempit secara keuangan. Dan kalau kebiasaan ini terus berjalan, gak heran kalau banyak orang akhirnya hidup dari gaji ke gaji. Yang kelima, 54% warga Indonesia hidup hanya dari gaji ke gaji. Nah, ini menurut survei ADP 2025. Sekitar 54% pekerja Indonesia itu hidup dari gaji ke gaji. Artinya, gajinya masuk, dipakai untuk kebutuhan, terus akhirnya menunggu gaji berikutnya. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang dengan penghasilan kecil. Banyak pekerja yang terlihatnya baik-baik aja dari luar, mengalami pola yang sama. Jadi tekanan finansial tuh seringkali bukan cuma soal penghasilan, tapi soal seberapa kecil jarak antara uang masuk dan uang keluar. Nah, kalau mayoritas orang hidup dari gaji ke gaji, fokus pertama kita sebenarnya bukan harus langsung kaya. Fokus pertama adalah menciptakan jarak kecil antara penghasilan dan pengeluaran. Jadi nggak perlu langsung besar. Bahkan kalau kamu bisa membuat sisa 5% aja lebih banyak setiap bulan, itu udah progres. Karena begitu ada jarak, baru ada ruang untuk menabung. Begitu ada ruang, baru ada kesempatan untuk membangun aset. Dan menarik ya, di tengah kondisi seperti ini, minat investasi di Indonesia justru naik sangat cepat. Keempat, investor pasar modal Indonesia sejak pandemi tumbuh 400%. Berdasarkan press release Bursa Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal Indonesia yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, sekarang udah lebih dari 20 juta orang. Padahal di tahun 2020, jumlahnya masih di bawah 4 juta. Artinya dalam 6 tahun ke belakang, jumlah investor Indonesia meningkat lebih dari 5 kali lipat. Nah, ini sebenarnya perkembangan yang sangat besar. Di tengah berbagai tantangan finansial, semakin banyak orang mulai memikirkan aset jangka panjang. Pelajarannya bukan semua orang harus langsung investasi, tapi kalau jutaan orang lain mulai belajar, artinya akses dan informasinya memang semakin terbuka. Dan yang menarik, banyak investor baru ini datang dari anak muda. Nah, yang ketiga, mayoritas investor Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Data dari KSEI menunjukkan sekitar 54% investor pasar modal Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Artinya anak muda Indonesia nggak hanya menjadi konsumen, semakin banyak yang mulai menjadi pemilik aset. Dan ini penting, karena dalam investasi, waktu adalah salah satu faktor paling kuat. Mulai kecil di usia 20-an seringkali lebih kuat daripada mulai besar tapi terlambat. Nah, pelajarannya bukan harus langsung jago investasi, tapi jangan meremehkan kekuatan waktu, dan mulai dari sekarang. Yang kedua, hanya sekitar 7% orang Indonesia yang berinvestasi di pasar modal. Dengan sekitar 20 juta investor dan populasi Indonesia lebih dari 280 juta orang, artinya yang berinvestasi di pasar modal memang baru sekitar 7% populasi. Kalau kita bandingin dengan Amerika Serikat, lebih dari 62% orang dewasa memiliki investasi di pasar saham. Artinya lebih dari 9 dari 10 orang Indonesia belum berinvestasi di pasar modal. Banyak orang masih fokus pada gaji, pengeluaran, tabungan jangka pendek, padahal aset jangka panjang seringkali dibangun lewat investasi. Dan mungkin justru itu pelajarannya. Hal yang paling bisa mengubah masa depan finansial kita belum tentu hal yang paling umum dilakukan orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir ini adalah statistik paling shocking tentang masa tua di Indonesia. Yang pertama, menurut data BPS, hanya 5% lansia yang hidup dari jaminan pensiun. 83%-nya bergantung pada anggota keluarga yang masih bekerja. Dan yang hidup dari hasil investasi bahkan hanya sekitar 0,28%. Angka ini menurut aku cukup bikin diam ya, karena ini berarti bagi banyak orang Indonesia, masa tua tuh masih sangat bergantung pada keluarga, bukan pada aset yang mereka bangun sendiri. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini untuk mengingatkan satu hal sederhana. Keputusan keuangan yang kita buat hari ini, pelan-pelan menentukan seberapa mandiri kita nanti. Kalau ada satu benang merah dari semua statistik ini, mungkin
bahwa kita itu hidup di sistem yang membuat konsumsi jadi default. Tapi membangun aset harus dilakukan dengan sengaja. Dan salah satu cara paling sederhana untuk mulai membangun aset adalah lewat investasi jangka panjang. Nah, kalau kamu masih baru, salah satu cara paling mudah adalah lewat ETF. Nah, ETF itu seperti membeli satu keranjang saham sekaligus. Lebih sederhana, lebih terdiversifikasi, dan lebih cocok untuk investor yang nggak ingin memilih saham satu-satu. Produk ETF ini mengikuti indeks-indeks saham di dunia. Jadi kamu selalu bisa track performance-nya dari Yahoo Finance. Nah, sekarang akses ke ETF juga semakin mudah. Aku pribadi pakai platform GoTrade yang menurutku sangat mudah buat pemula. Linknya ada di deskripsi di video ini. Dan mungkin pelajaran paling sederhana dari video ini adalah jangan tunggu sampai merasa siap banget. Karena dalam keuangan, seringkali yang kecil tapi konsisten justru yang paling mengubah masa depan kita. Nah, sekarang aku mau dengar dari kamu. Dari semua statistik tadi, mana yang paling bikin kamu mikir? Tulis di komentar ya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.